lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ada satu hal yang menarik karena hidup ini penuh dengan gengsi sampai ada orang yang berlibur tapi liburnya itu adalah dengan mempergunakan hutang. Jadi dia berhutang dan ternyata karena sekarang ini adalah sosmed itu sudah mulai berjalan, si orang yang dihutanginya itu menagih hutangnya itu melalui sosmed. Mungkin kita lihat gambar ini nih bersama-sama bagaimana seseorang yang berhutang. Nah ini nih ya. Ini tutup mukanya tapi Mitam Supardinya nggak ditutup. Jadi orang itu Mitam itu ya. Itu udah total yang dia janjikan kembalikan ke gue. Jadi Mitam yang nagih nih ya. Dalam 2 pekan terakhir dia sukses minjem duit gue sampai 29,5 juta. Hello. Jadi dia berkali 29,5 jadi hello. 29,5 juta totalnya. Gak tahu juga itu ternyata iPhone 6, iPhone 7 itu asli dan hasil duit atau orang-orang juga dia. Ya itulah begitulah kira-kiranya. Sampai ketika dia berhutang, apa yang melekat di dalam dirinya sendiri langsung dipertanyakan. Seolah-olah bajunya juga mungkin dia aja utang kayak gini, ini semua sudah tidak dipercaya. Kalau Calontong melihat fenomena seperti ini, apa yang terlintas dalam pikiran Bopak? Iya. Bopak? Calontong ya. Ya, begini. Hutang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Iya, dipakai tetapi lah. Sesuatu yang harus dihindari. Diperbolehkan tapi sebisa mungkin dihindari. Itu prinsipnya. Tapi kalau memang terpaksa. Seperti cerai jadi. Boleh tapi sesuatu yang sangat dibenci. Iya. Ya, jadi harus dihindari. Itu sama dengan termasuk utang itu salah satunya itu. Saya akan menyatakan begini, ada adab dalam menagih utang. Nah, ini ada aturan etika. Ada 4 T. Yang pertama adalah tel. Yang kedua timing. Timing. Yang ketiga tempat. Yang keempat tempo. Jadi ada katakan, coba bisa diterangkan? Tel. Mengatakannya harus dengan cara yang baik-baik. Nah, jadi dia tuh harus mental. Mental tuh apa mental. Ya? Mental tuh centil mental tuh. Oh nggak harus centil. Bukan ya? genit bisa. Iya sama aja. Jadi tagih secara halus. Katakan secara halus. Dengan senyuman. Dengan persuasif lah. Iya. Ya. Itu pertama. Gunakan cara itu. Kalau cara itu tidak bisa. Dengan cara teknik yang lain mengatakannya mungkin dengan bersandiwara Anda kesankan Anda lagi butuh duit. Iya. Kepada yang punya utang pada Anda. Wah, aku lagi butuh duit nih. Kan dulu aku minjemin kamu. Kamu masa nggak pinjem aku lagi? Berarti dia diminta si itu suruh minjem lagi dong. Kalau gitu 2 kali dia 2 kali dipinjemin. Antara butuh uang sama rentenir beda dikit ya. Jadi itu. Halus, tapi dikatakan bahwa saya juga butuh duit nih. Kalau saya juga butuh duit nih. Itu cara menyampaikan. Yang kedua timing, carilah waktu yang tepat. Misalnya Anda ada seseorang punya utang pada Anda, jangan nagih pas dia lagi kesusahan, udah jelas-jelas misalnya keluarganya ada yang meninggal, Anda datang menagih, itu timingnya tidak tepat. Dia habis di PHK, Anda tahu dia datang nagih. Jadi yang paling itu tepat kalau ini. Yang mana? Di PHK itu. Habis di PHK kok ditagih utang? Bukan pesangonnya gede. Kalau dibayar pesangonnya. Ya kalau enggak makanya diselidiki. Iya. Itu berkaitan dengan waktu, timing yang tepat. Yang ketiga tempatnya. Ini penting juga. Jangan nagih di kamar mandi. Iya jangan sampai nagih, orang yang ditagih nggak ada. Di tempat. Iya. Itu bahaya. Misalnya Anda nagih temen ini, punya utang pada Anda. Di tempat apa? Pas dia nggak di tempat. Iya. Saya nagih ke siapa? Iya. Ngomong sendiri dong ya. Nah, nanti kesannya mau nagih utang malah dikira nggak waras. Iya. Wah nggak ada di tempat ya. Jadi tempat itu penting. Carilah tempat yang pas. Jangan sampai misalnya Anda di rumah nagih orang lagi di kantor. Iya. Nggak telepon lagi. Iya. Gimana nagihnya? Ya kan teriak-teriak juga capek. Ya kalau di WC juga nagih nggak enak ucapan. Lu kan punya nagih tuh utang. Jadi nggak jelas ya pembicaraannya nggak jelas ya. Malah begidik-begidik doang. Pembicaraannya memang nggak jelas tapi gerakannya yang jelas. Yang terakhir tempo.
Tempo tuh apa maksudnya tuh? Jadi gini, ketika Anda bisa mengatakan, ketika Anda bisa memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, tapi kalau dia masih tetap belum bisa membayar, nah ini dibutuhkan kesadaran untuk kita memberi tempo lagi. Maka dianjurkan orang yang memberi hutang, itu harus sabar dan memberi tempo kepada orang yang dipinjami saat orang itu belum bisa melakukan pelunasan. Ketika 4 ini bisa dilakukan dengan baik, saya yakin Anda tidak perlu sosmed untuk menagih hutang. Tapi kalau toh itu terjadi, sah-sah saja. Iya. Seseorang menagih orang lain lewat sosmed, sah-sah saja. Karena mungkin metode dengan catatan metode yang Anda lakukan ini sudah tidak bisa menghasilkan. Tidak menghasilkan. Sudah halus, sudah timingnya tepat, tempatnya tepat, dikasih tempo. Tapi masih belum juga. Mungkin batas kesabaran ini. Cara terakhir adalah mungkin menyindir dengan agak mempermalukan supaya dia ingat kewajibannya. Iya. Lewat sosmed, saya kira sah kalau sudah, tapi kalau tiba-tiba di sosmed saya kira ini kurang etis. Iya betul. Ya, jangan langsung seperti itu, semua ada tahapannya. Seperti debt collector aja, sekali datang, 2 kali datang, menyita itu kan setelah sekian. Iya. Tunggaan, bukan sekali nunggak langsung disita. Setuju. Paham menurut Anda? Pak setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh? Ya jelas-jelas ini kan permainan bahasa kalau istilah hutang itu kan. Inti dari utang itu kan sebetulnya komitmen dari dua pihak. Saya amat tidak setuju dan tidak etis sekali misal penagihan itu melalui media sosial. Kenapa? Ya begini, sesuatu yang sifatnya individu satu sama lain dihumbar orang banyak supaya tahu, itu kan nggak baik juga. Tapi kan udah ada tahapan-tahapan yang memang udah ada tahap-tahap itu, tapi kan kita bisa jalur hukum. Kita jalur gunakan hukum. Aja. Nah itu lebih baik daripada misalnya di sosial media dikatakan, wah pak, ditulis. Lo ngerti gak, kata janji lo 3 hari. Lo udah sebulan nih belum gajian. Kalau belum bayar-bayar kan udah gajian gue dengar. Kan repot. Akhirnya yang harusnya 2 pihak yang tahu, ini semua jutaan orang tahu. Itu gak bagus. Makanya ada tahapan tadi, kalau tiba-tiba di sosmed seperti itu baru 3 hari udah di sosmed, lebay. Ya tapi kan kalau memang kalau tunggu 4 hari bisa. Makanya dibilang gunakan jalur hukum, itu bisa lebih baik. Kumpulinnya berdua, set, udah jalur selesai. hukum kan kalau misalnya ada perjanjiannya. Kalau kita kadang-kadang sama temen tuh enggak. Ya tapi kalau misalnya memang disampaikan itu nggak bisa juga kan harus jalur hukum. Kita negara hukum, gunakan hukum dengan baik. Kalau Boyan pernah punya utang nggak? Oh sering. Ya enggak lah. Agak paling kayak gitu dicicil aja. Oh cicilan. Iya. Yang Boyan biasanya cicil apa aja barang-barang? Suntik putih. Masa sih? Panci, ada panci. Zaman dulu cicil-cicil panci yang abang-abang datang ke rumah tuh ibu-ibu ngumpul. Itu ada cicilan panci, motor. Pak, tapi tadi sosmed tadi memang berkaitan dengan yang disampaikan Boyan. Iya. Tadi utang untuk liburan. Iya. Nah, biasanya orang lagi kalau nyicil panci, kalau abangnya itu lewat, biasanya kalau belum bayar dia ngomongnya, libur bang, gitu kan? Iya, yang dipikul-pikul ada ya. kaitannya itu, nyicil libur tuh. Iya. Pre dulu. Oke, silakan Kang Maman. Yang pertama, mungkin betul tidak etis menagih utang di media sosial. Tetapi yang jauh lebih tidak etis, tidak mau bayar utang namun tetap bergaya sosialita. Dan poin keseluruhan dari diskusi kita tadi, sungguh menarik belajar dari Alkitab yang melihat fenomena selalu berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat seperti ini. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Tetapi dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan ternyata pasangan kekayaan bukan kemiskinan. Tapi Quran surat 53 ayat 48 mengatakan dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Asal kita tidak BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Dengan jiwa BPJS seperti itulah kita sendiri yang melahirkan kemiskinan, bukan takdir. Kita yang membangun pola pikir dan tindak mewujudkan kemiskinan itu sendiri. Buktinya banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi tidak pernah mengeluh dan kekurangan atau merasa miskin. Bahkan tetap tersenyum dan merasa berkecukupan. Kuncinya berulang, karena mereka senantiasa bersyukur, membangun rasa keberlimpahan dan berkecukupan di dalam hati dan di dalam pikiran. Dan terakhir, tak peduli seberapa sedikit yang kamu miliki, kamu akan selalu punya sesuatu untuk dibagi. Itulah kebahagiaan. Iya.
Terima kasih Kang Maman, terima kasih juga teman-teman dari Politeknik, STMI, juga UPN dan FH Tamrin. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus YLK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Hey, hey, hey.